Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita sudah berada di minggu yang kedua di bulan Januari. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan masih ada dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin saudara. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang memberkati kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kesanggupan, berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan lebih bersungguh-sungguh Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Mujizat-Mu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, pemulihan boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu yang tutup bungkus kami Tuhan, darah-Mu yang terus menyucikan kami, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya kepada orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sekali lagi kita mohon, biarlah Roh Kudus Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di sini, ya Tuhan, mengalir dalam bait suci-Mu Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizatnya
bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Mari dengan imanmu katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah, Allah turut bekerja di antara kita. Mari saudara, angkat tanganmu dengan iman, katakan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. mustahil, Amin. dan tiada Yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil, yang mustahil amin, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, kita percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Saudara, mari kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Kau sumber kekuatan, haleluya. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari lebih bersukacita lagi di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami, amin. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau yang menuntun langkah kami Tuhan. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah
tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati seperti-Mu Yesus. Mari sama-sama katakan, yang kurindukan, yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang kudambakan, yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sama-sama katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang kurindukan, yang kurindukan hanya Engkau Yesus. Mari nyatakan pribadi-Mu dalam hidup, pribadi-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus. Ya Tuhan, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dengan satu kerinduan, angkat tanganmu saudara, katakan menjadi seperti Kau. Seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna
menjadi sempurna, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi, menjadi sempurna, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kesempatan yang baik yang kami akan gunakan untuk mendengarkan firman Allah. Biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami dengar menjadi sesuatu yang hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam damai sejahtera. Di tengah-tengah kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, mungkin di masa yang baru saja kita lewati, tahun 2020, dan kita kini ada di hari ke-10 dari tahun 2021. Saya percaya seperti Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita, maka kita juga akan disertai oleh Tuhan. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa tahun kemarin yang sudah kita lewati tidak lebih baik dari tahun 21, atau lebih tepatnya saya katakan tahun 2021 akan jauh lebih baik dari tahun 2020. Hari ini akan lebih baik dari kemarin, dan besok akan lebih baik dari hari ini kalau kita hidup berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat diharapkan. Ratapan 3 mengatakan kasih setianya baru setiap hari. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang saya berikan adalah karakter ilahi. Kita diinginkan Tuhan sebagai orang percaya yang mempunyai karakter ilahi. Jadi kita harus dibentuk dari manusia daging menjadi manusia yang berkarakter ilahi, karakter Allah, serupa kembali seperti Allah. Dan kalau kita makin diubahkan seperti Allah, kita lebih dimurnikan, lebih disucikan. Itulah integritas. Itulah hal yang sangat kita dambakan, menjadi serupa, lebih serupa dengan Kristus. Kita semua dipanggil memang untuk menjadi serupa, segambar Allah di dalam wajah Yesus Kristus. Itu panggilan gereja. Roma 8 ayat 29 sampai ayat 30. Silakan kita baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. kita dipanggil Tuhan untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi gambaran Allah ada di dalam Yesus Kristus. Terus Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. puji Tuhan. Sekian. Ketika Allah menciptakan manusia, maka manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Inilah keistimewaan manusia dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Tidak ada yang serupa Allah. Allah tidak menjadikan binatang-binatang serupa Allah. Allah tidak menjadikan alam semesta serupa Allah, tetapi istimewa manusia diciptakan serupa segambar Allah. Dosalah yang menyebabkan manusia sudah tidak menjadi serupa dengan Allah. Tapi awal penciptaan manusia digambarkan serupa dengan
Allah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, Ya, baiklah kita menjadikan manusia kata kita ini sebenarnya jamak, bukan sendiri kita. Ya, 3 oknum Allah di dalam satu pribadi menciptakan manusia serupa menurut gambar dan rupa kita. Ini keistimewaan manusia. Nggak dipunyai oleh singa, tidak dipunyai oleh macan, harimau atau apa saja. Nggak ada yang serupa dengan Allah kecuali manusia istimewa. Saya dan saudara diciptakan serupa segambar Allah. Sayangnya, ketika manusia tidak taat dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, maka manusia kehilangan wajah Allah. Serupa Allah itu sudah tidak ada. Allah yang begitu kudus, Allah yang di dalamnya tidak ada sedikit pun kegelapan, Allah yang di dalam Allah itu tidak ada dusta, tidak ada hal yang kotor, tidak lagi dimiliki oleh manusia. Manusia menjadi rusak, gambar Allah rusak di dalam manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, ya, Allah memanggil kita, saudara-saudara dan saya dipanggil oleh Allah untuk kembali menjadi serupa Allah. Untuk itu Dia turun lebih dahulu dari sorga, menyerupai manusia, persis seperti manusia, lahir seperti manusia, hanya tidak seperti manusia biasa yang lahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan. Ia lahir melalui proses kelahiran dari rahim seorang ibu namanya Maria. Tetapi tidak ada keinginan laki-laki dan perempuan. Sebab itu Maria berkata kepada malaikat Jibril, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku bisa melahirkan seorang anak laki-laki sedangkan aku belum bersuami. Inilah perbedaan antara kita manusia biasa dengan Kristus. Kristus Yesus tidak ada cacat celahnya, tidak ada dosa, tidak ada kata yang tidak benar dari mulutnya. Tuhan Yesus sempurna, tidak bercacat celah. Kita manusia sudah hidup jauh dari Allah, tidak serupa lagi Allah, rusak gambar Allah. Itu digambarkan dalam kitab Kejadian pasal 5, pasal 6. Di zamannya Nuh dikatakan manusia itu rusak, melakukan segala yang rusak, ya. Jadi manusia sudah tidak ada gambar Allah itu, yang serupa Allah itu sudah tidak ada. Sehingga itu karena kasih-Nya yang besar, Allah turun menjadi manusia, serupa manusia, untuk mengembalikan manusia kepada keserupaan dengan Allah melalui gambar Yesus. Efesus 4 ayat 24. Mari kita baca. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, Iya, di dalam kebenaran ya. dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekian. Jadi Allah memanggil kita tak kala kita
dalam keadaan rusak, dalam keadaan berdosa, sebagai manusia yang sudah jatuh, yang kita sebutkan manusia lama. Manusia lama ini perlu diciptakan kembali menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah lalu dan yang baru itu datang. Kolose juga mengatakan bahwa kita diubahkan dari hari ke hari sampai kembali menurut gambar haliknya. Dalam Efesus 4 ayat 24 yang tadi kita baca, kalau saya bacakan dengan terjemahan yang lain, kamu diciptakan untuk menjadi seperti Allah, yaitu sungguh-sungguh benar dan suci. Itu kata terjemahan dari God's Word Translation. Itu adalah sungguh-sungguh supaya kembali seperti Allah, benar dan kudus. Dulu kita tidak benar lagi. Sebelum kita kenal Tuhan, kita tidak hidup benar. Makanya kita perlu percaya pada Tuhan, dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh darahnya Yesus. Jadi karya Allah melalui Kristus bukan berhenti di Bethlehem, tapi karya Allah sampai di atas kayu salib. Dia berseru, sudah genap, sudah selesai. Maka dia menciptakan kita, melahirkan kita kembali menjadi manusia baru. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, walaupun kamu seorang tokoh agama, seorang pemimpin agama Yahudi, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Kita perlu dilahirkan kembali agar kita menjadi seperti Allah, sungguh-sungguh benar dan kudus. Memang kita tidak pernah menjadi Allah, jangan salah mengerti ya. Serupa Allah bukan Allah. Jadi kita tidak pernah menjadi Allah. Tapi Allah mau kita, saudara dan saya, mempunyai sifat-sifat ilahi. Sifat-sifatnya Allah, karakternya Allah. Dulu kita seperti karakternya iblis, karakternya setan, sebab kita telah mengikuti maunya setan. Kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam ketidakkebenaran, kita sudah tidak suci, dan kita diancam hukuman kekal sebagai pengikutnya setan. Tetapi puji Tuhan, oleh karya anugerah kemurahan Tuhan untuk kita, kita dipanggil oleh Allah. Tuhan yang panggil supaya kita menjadi serupa kembali menurut gambar Allah itu. Kita harus bertumbuh secara rohani. Ketika kita baru lahir baru, maka kita bayi rohani. Kita harus tumbuh menjadi lebih dewasa, mengubah karakter kita menjadi karakter seperti karakternya Kristus, sifat-sifatnya Allah. Puji Tuhan. Ketika manusia jatuh, makin lama makin rusak. Kitab Kejadian mengatakan bahwa manusia telah sungguh rusak. Coba kita baca ya, Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Sungguh manusia rusak. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecerundungan hatinya
selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, segala perbuatan manusia itu kejahatan semata-mata. Terus, Maka menyesallah Tuhan ya, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. ya, Dan ia menyesal menjadikan manusia di bumi ini. Dan Allah menilik, ayat 12 dikatakan manusia rusak. Tolong dibaca, ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sungguhlah rusaklah. Ya, terus. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, semua manusia rusak, termasuk saya, termasuk saudara. Betul? Ya, kita belum mengenal Kristus, belum lahir baru, belum bertumbuh, belum benar-benar menjadi seperti Allah dan kudus. Walaupun kita orang Kristen, kita harus bertumbuh, kita harus lahir baru. Kekristenan itu bukan agama. Ya, kekristenan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita? Kalau orang beragama Kristen tapi kesurupan Kristus tidak ada, itu bukan orang Kristen sebetulnya. Kristen itu pengikut Kristus, mengikut jejak-jejak Kristus, serupa dengan Allah. Ya, jadi dari Adam yang serupa Allah jatuh dalam dosa, hilang keserupaan, sehingga ketika Adam melahirkan anak, dikatakan Set itu serupa Adam. Set tidak lagi serupa Allah, serupa Adam yang jatuh, dan kita semua serupa Adam yang jatuh. Tapi syukur kepada Allah, keserupaan dengan Adam yang sudah jatuh, sudah tidak taat, kemudian dikembalikan oleh Allah di dalam manusia dengan dipanggilnya kita untuk percaya dan bertobat, dibentuk, dikuduskan, disucikan, sampai satu hari kelak menjadi serupa dengan Allah. Dan itu tidak lepas dari karya Roh Allah, Roh Kudus. Ketika zaman Nabi Nuh, Kejadian 6, Allah melihat bahwa perbuatan manusia semuanya rusak dan penuh dengan kedagingan, maka Allah kemudian meninggalkan. Allah yang adalah roh berkata, rohku tidak selamanya tinggal manusia. Manusia itu daging. Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, Allah yang menjadi manusia untuk membawa kembali kita ke gambar Allah. Karena Kristus itu adalah gambarnya Allah. Kata Kolose, gambarnya Allah. Jadi kita mau dipanggil Tuhan menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Allah kembali, gambarnya Allah, dengan berkarakter Kristus melalui pembenaran, penyucian. Ini tidak boleh lepas. Pembenaran dan pengudusan. Pembenaran harus ditingkatkan, dilanjutkan dengan penyucian. Penyucian membuat kita mencapai keserupaan kembali dengan Allah. Kalau kita tidak menyucikan diri, hidup kita tidak pernah menjadi serupa Kristus. Ya, kalau pembenaran, penyucian, kemuliaan, maka kita harus lebih dahulu mati dari hidup lama. Mati dari hidup lama. Ya. Kemudian sesudah itu lanjut. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan supaya bisa kembali keserupaan Allah itu.
kita harus menanggalkan manusia lama dengan kelakuannya. Kita baca dulu Efesus 4 ayat 22. Melepaskan cara-cara lama, hidup lama, kelakuan yang lama, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu ya. harus menanggalkan manusia lama Kita harus menanggalkan manusia lama. yang menemui kebinasaannya. Nah, itu manusia lama yang menemui kebinasaan. Jadi kalau kita terus mau hidup lama, kita akan binasa. Terus Oleh nafsunya yang menyesatkan. ya, sekian. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan seperti ini. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan yang lama yang sedang dirusakkan oleh keinginannya yang menyesatkan. Jadi kita harus menanggalkan manusia lama untuk kembali kepada keserupaan dengan Allah. Itu pertama-tama. Menanggalkan manusia lama dan terus-menerus dibaharui. Coba kita baca Kolose 3 ayat 5 sampai ayat 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, ya. yang sama dengan penyembahan berhala. Terus, Semuanya itu mendatangkan murka Allah ya, atas orang-orang durhaka. ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Dulu kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Terus, Ketika kamu hidup di dalamnya. ketika kita hidup dalam manusia lama kita, ya. Terus, Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. kita disuruh membuang manusia lama, tabiat lama, kelakuan lama. Ya, terus Yaitu marah, ya, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. terus Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. ya, menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuannya. Terus, Dan telah mengenakan manusia baru. nah, Ya. manusia baru di mana kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Terus Yang terus-menerus diperbaharui dibaharui terus, bukan hanya sekali lalu berhenti, tidak, terus menerus dibaharui. Ya, terus untuk memperoleh pengetahuan yang benar. itu untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar haliknya. Sekianlah, terima kasih. Tuhan menolong kita untuk kembali keserupaan kita dengan Allah. Itu sebabnya saya sangat setuju dengan beberapa hamba Tuhan, teman-teman saya, sahabat saya di dalam ladang Tuhan. Mereka yang dipercayakan ladang Tuhan yang besar-besar. Setelah berdoa, mereka mengambil keputusan untuk menyatakan tahun yang kita jalani ini harus merupakan tahun di mana kita punya integritas, punya pembentukan kembali keserupaan gambar daripada Kristus, mempunyai karakter ilahi yang sama dengan Yesus. Dan itu akan berbicara tentang bagaimana kita disucikan
dimurnikan sehingga kita mempunyai kemurnian hati. Sehingga kata tadi Efesus 4 juga dikatakan kalau sejujurnya buanglah dusta. Kita berbicara jujur. Ya. Dan Tuhan menghendaki bukan menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang biasa-biasa, tapi kita harus mempunyai kehidupan kekristenan yang berkualitas rohani, punya mutu rohani. Ya, jadi kita dibangun kehidupan kita seperti karakternya Allah. Dan itu tidak bisa lepas dari kita memiliki hidup mulai dengan hidup benar, takut akan Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen takut akan Tuhan, maka takut akan Tuhan itu salah satu hal yang harus kita miliki, membuat kita boleh menghindarkan diri dari kembali ke hidup lama berbuat dosa. Sebab Alkitab berkata, takut akan Tuhan menjauhkan seseorang dari berbuat jahat. Takut akan Tuhan membuat orang tidak mau kembali berbuat jahat. Nah, ini mendorong dia untuk hidupnya itu makin hari makin diubahkan oleh Tuhan. Dari jahat menjadi benar, dari benar menjadi suci, dari kesucian menjadi keserupaan dengan Kristus. Sehingga kita adalah satu waktu sama sempurna, tidak ada cacat celah. Dan itu tidak bisa lepas dari firman Allah. Firman Allah itu kebenaran yang harus kita hidupi, bukan kebenaran teori yang kita baca, bukan kebenaran yang kita cuma dengar, tapi kebenaran yang kita harus hidupi. Kebenaran yang harus memandikan kita seperti air yang memandikan kita dari hari ke hari, sehingga kita satu hari kelak menjadi sempurna, tidak ada cacat dan tidak ada celah, cemerlang, serupa segambar Allah. Jadi kita tidak bisa lepas dari firman yang menyucikan kita. Sebab itu firman yang kita harus dengar adalah firman yang membawa kita kepada pengudusan. Makanan yang padat, bukan makanan yang lembut. Itu tidak mendewasakan. Itu ibarat susu yang hanya untuk anak-anak kecil, tidak dewasa. Tapi orang dewasa dia harus makan makanan bergizi, makanan yang padat. Firman Tuhan yang menyatakan salah, firman Tuhan yang memperbaiki kelakuan, firman Tuhan yang membangun karakter rohani kita, membawa kita bertumbuh. Jadi manusia lama itu dibaharui terus. Dengan apa? Firman. Kita tidak bisa lepas dari firman. Coba kita baca Efesus pasal yang kelima. Ya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Tadi saya katakan menjadi serupa Kristus tidak lepas dari penyucian. Tanpa penyucian kita tidak pernah menjadi serupa Kristus. Benar-benar dan kudus, kata Efesus 4 yang tadi saya sudah bacakan. Ayat 24 tadi, betul-betul benar dan kudus. Dan tidak mungkin lepas daripada firman. Coba kita baca terus tadi itu Efesus 5. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, ya, dengan cemerlang, tanpa cacat, tidak ada cacat lagi, atau kerut, tidak ada kerut nodanya, atau yang serupa itu, ya,
tetapi supaya jemaat kudus Kudus. dan tidak bercela. Tidak bercela. Itu artinya seperti Allah yang tidak ada cacat celahnya. Yesus Kristus sempurna. Kita dimandikan oleh firman. Mazmur 119 berkata ayat 9, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Menjaganya dengan firman. Firman Tuhan ini pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itulah yang membentuk kehidupan kita. Jadi kita harus menanggalkan manusia lama, terus dibaharui, terus disucikan. Termasuk perkataan kita, kata-kata kita. Kata-kata kita ini menunjukkan siapa kita, sampai di mana tingkat kedewasaan kita. Kalau anak-anak bicaranya seperti kanak-kanak. Kalau orang dewasa bicaranya seperti orang dewasa. Paulus mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah dewasa, aku melihat dalam cermin. Cermin kita itulah Kristus yang sempurna. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Kalau kita mau terus jadi Kristen kanak-kanak, kita tidak pernah menjadi mempelai wanita Tuhan. Karena tidak ada pengantin anak-anak. Yang masuk nikah itu pasti orang dewasa. Anak-anak tidak masuk nikah. Ya. Jadi kalau kita mulai mau dikuduskan Tuhan, mulai kata-kata kita dikatakan buanglah perkataan kotor, buanglah dusta. Coba tolong dibaca. Ya, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor Jangan lagi ada perkataan kotor, keluar dari mulutmu, perkataan dusta dari mulut kita. Ya, terus. tetapi pakailah perkataan yang baik Iya. untuk membangun. Jadi kita harus belajar dewasa dengan kata-kata. Dikatakan Yakobus 3, ada dosa karena lidah. Ya. Dan Yakobus 3 mencatat bahwa seorang yang sempurna itu tidak, dia sudah bisa mengendalikan kata-katanya. Jadi kedewasaan, kesempurnaan kita itu juga berkaitan dengan kata-kata. Kata-kata yang tidak benar, kata-kata kotor, kata-kata dusta, kata-kata yang tidak berkenan pada Tuhan, itu semua kehidupan lama. Tanggalkan, kata Efesus 4 ayat 22. Ya, kata-kata ini menunjukkan kedewasaan kita, rohani kita. Ya, kata-kata. Kita baca dulu ya, Yakobus 3 ayat 1. Nah, Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. ngeri sekali mau menjadi guru. Ya, Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. lebih berat. Seorang guru hukumannya 2 kali dibanding seorang murid. Ya, terus. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ya, ia adalah seorang sempurna. dia adalah seorang sempurna. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Ya, Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. ya. Terus, Dan lihat saja kapal-kapal, ya, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ya, namun dapat dikendalikan oleh kemudi kemudi. yang amat kecil. Jadi kita
kedewasaan kita, keserupan kita dengan Kristus, itu bisa mengendalikan kata-kata, mengekang. Ini kata-kata yang tidak membangun. Ini kata-kata yang bisa memecah belah tubuh Kristus. Ini kata-kata yang bisa membuat manusia binasa. Pepatah mengatakan, karena mulut badan bisa binasa. Sebagai orang beribadah, dan kita mencoba untuk mempunyai ibadah yang berkenan, ya, maka kita harus bisa mengekang lidah kita. Di dalam mulutnya Tuhan Yesus tidak ada kata-kata yang tidak benar. Coba Yakobus 1 ayat 26. Orang beribadah itu bisa mengekang lidah. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Ya, tetapi tidak mengekang lidahnya, kalau tidak tahu mengekang lidah, ia menipu dirinya sendiri. orang itu menipu diri sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadahnya jadi sia-sia. Petrus berkata, kalau hari ini kamu mau lihat hari-hari baik, selama tahun 2021 ke depan, kita mau melihat hari-hari baik, maka disarankan oleh Petrus supaya menjaga lidah, perkataan. Satu Petrus 3 ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, Ya, ia harus menjaga lidahnya dia harus menjaga lidah terhadap yang jahat, terhadap yang jahat, dan bibirnya bibirnya. terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur mengatakan, jangan jadi orang yang berkata dusta satu dengan lain, berkata A hati B. Jangan mengucapkan kata-kata yang bercabang lidah, hatinya A, mulutnya B, atau sebaliknya, mulutnya A, hatinya B. Ini kata-kata yang tidak betul. Firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan Kristus, kata-kata Kristus yang kokoh, yang tidak ada salahnya tinggal di dalam hidup kita. Nah, kita harus bisa mengekang lidah ini. Lidah. Kalau mau lihat hari-hari baik, coba diulangi 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup Ya, dan mau melihat hari-hari baik, ya mau hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. jadi kalau kita mau melihat hari-hari baik dalam tahun 2021, tentu kita ingin melihat hari baik. Baik untuk kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk siapa saja. Maka kita harus menjaga lidah kita, perkataan kita. Kita harus kenakan kekang, mengekang lidah, tidak sembarang omong. Terus, Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. iya, menipu, artinya A, mulutnya B, memecah belah, bikin pertengkaran, bikin kekacauan, bikin perpecahan dalam tubuh. Ya, lancang, kata Amsal, seperti tikaman pedang, nusuk. Ya, itu kita harus robah, tinggalkan. Ya, mencaci maki, mengata-ngatai. Jadi kemurnian kita, integritas kita juga diukur dari kata-kata kita.
Kata-kata itu yang diucapkan kita dengar, itu sebelah luar, tapi itu asalnya dari dalam. Asalnya dari dalam. Coba baca Matius pasal 12 ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, Ya, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, ya, sedangkan kamu sendiri jahat? ya. Karena yang diucapkan mulut Yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. meluap dari hati. Jadi kalau kita mau lebih sempurna, lebih dewasa, lebih menyerupai Allah, maka kata-kata kita itu kita harus bisa kendalikan. Bukan lagi kata-kata dari satu kehidupan yang lama. Kalau yang lama ini ditanggalkan hidup kita, berarti semua yang berkaitan dengan hidup lama, termasuk kata-kata kita. Buanglah perkataan yang kotor. Betul tadi dikatakan, buanglah perkataan yang kotor. Buanglah kata-kata yang tidak benar. Kata-kata dusta, kata-kata menipu. Tubuh Kristus itu bisa pecah. Rumah tangga suami istri itu bisa pecah gara-gara kata-kata. Badan binasa karena mulut, kata pepatah. Itu tidak salah. Ya. Dan sumbernya di hati. Kalau hatinya baru, hatinya benar, kata-katanya juga baru dan kata-katanya juga benar. Baca terus sampai ayat yang ke-37 dari Matius 12 itu tadi. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Nah, orang baik itu mengeluarkan kata-kata yang baik dari hatinya yang baik, begitu ya. Terus Dari perbendaharaannya yang baik. iya. Dan Terus? orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, ketika air bah sudah selesai, Tuhan berfirman kepada Nuh dengan janji tidak akan menghukum manusia lagi dengan hujan air bah. Dia menaruh pelangi di langit dan dikatakan Tuhan, walaupun sejak kecil manusia itu hatinya, kelakuannya sudah jahat. Karena itu sejak kecil anak-anak harus dididik, anak-anak harus dibimbing, anak-anak harus dipelihara dalam kehidupan rohani, diajari untuk takut Tuhan. Tapi anak kita tidak mungkin takut Tuhan kalau orang tua tidak takut Tuhan. Kalau orang tua takut Tuhan baru bisa mendidik anaknya takut Tuhan. Dari kecil. Jadi kata-kata kita didengar anak-anak kita. Misalnya seorang ibu punya tagihan rekening banyak. Terus dia tahu hari ini tukang tagih mau datang. Dia bilang sama anaknya yang masih umur 10 tahun, Johnny, sebentar kalau ada bapak-bapak itu, om-om itu datang, dia cari kepada mami, ibu ya, kamu bilang sama dia, mama sedang ke pasar, tidak ada di rumah. Bilang sama om itu, ya, ini mama bilang sama kamu ya, bilang begitu ya. Tak lama mamanya masuk sembunyi. Om itu keluar datang menagih. Anak ini bilang dengan polosnya,
Mama bilang, Mama tidak ada di rumah. Om, dia tidak bisa dusta. Kita lah yang seringkali ngajarin dusta anak kita, ajarin tidak benar. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita menjaga perkataan kita, sebab ada penghakiman dari kata-kata itu. Coba baca terus tadi Matius 12. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Iya, jadi kata-kata kita tidak bisa kita katakan nanti di hari penghakiman, aku tidak ngomong itu. Saya ngomong ini maksudnya begini, pikiran saya bukan begitu. Siapa bilang? Di sini nggak ada yang salah catat. Jadi perkataan kita itu dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dan kata-kata itu keluarnya dari hati. Jadi kalau orang yang mau menjaga kata-katanya, hatinya dijaga, ini hatinya dijaga. Ya, dari kecil manusia sudah hatinya seringkali dirusak oleh ibu sendiri. Tapi rumah tangga yang baik akan memperlihatkan keteladanan yang baik dari seorang ibu, seorang bapak, mendidik anaknya dengan tegas, jalan kebenaran, hidup takut akan Tuhan, dan sukses. Obaja itu adalah orang yang sukses. Kalau kita baca ceritanya Obaja di 1 Raja-Raja 18, bagaimana Obaja berkata, aku ini takut Tuhan sejak kecil. Kalau di zamannya Nuh itu sejak kecil manusia sudah rusak. Karena orang tua mereka mempertontonkan segala yang rusak. Sehingga Allah mengatakan semua manusia sudah rusak di bumi. Gambar Allah sudah hilang dari manusia. Maka Obaja adalah orang yang dari kecilnya takut Tuhan. Orang takut Tuhan itu sukses, diberkati Tuhan. Ya, jadi kepala istana. Dari kecil dididik orang tua yang baik. Ya, mendidik anaknya dengan etika. Itu etika, ketaatan. Itu salah satu integritas, ya, kualitas, mutu. Saya sangat bersyukur kami mempunyai orang tua yang luar biasa untuk kami. Mungkin bagi orang lain, orang tua saya tidak sempurna. Iyalah, tidak sempurna. Tapi buat kami 9 bersaudara, orang tua kami yang sudah pada almarhum ada di sorga semua, mendidik kami dalam tatanan etika. Yang adik hormati kakak, yang kakaknya hormati orang tuanya, kasih contoh. Kita harus melihat dengan siapa kita berbicara. Itu integritas loh. Dengan siapa kita bicara. Itu sebabnya kami 9 bersaudara. 2 saudara saya, kakak saya, nomor 1, nomor 2 telah tiada. Saya paling tua sekarang dari 7 orang bersaudara yang masih hidup. Maka kita diajar untuk saling bisa menghormati. Itu etika. Kalau seorang muda diajak ngomong sama seorang tua, orang muda itu sedang duduk,
etikanya dia harus berdiri. Dan ini kualitas. Kalau orang muda diajak ngomong sama orang tua lebih tua, tetap duduk bangku kaki lagi. Ini namanya tidak ada etika. Ketika orang lebih tua datang kepada kita, kita berdiri, sikap hormat. Ketika dia berbicara, kita mempunyai sikap hormat. Ketika orang tua kita berbicara, kita sikap hormat kepadanya. Kita tidak pernah berbicara kasar, keras kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, atau mengata-ngatai orang tua. Itu tidak bagus. Itu tidak ada etika, tidak ada mutu kualitas dari hidup kita, tidak ada integritasnya. Anda bersyukur sekali kemurahan Tuhan, kami mempunyai papa dan mama lengkap mendidik kami. 58 tahun mereka hidup bersama dan memperlihatkan suatu teladan. Ketika papa saya mau meninggal, sulit untuk melepaskan nyawa itu. Adik saya bungsu mengatakan, barangkali menunggu seseorang. Dan dipanggillah ibu saya dari rumah, dibawa dengan kursi roda ke tempat di mana papa sedang ada di tempat tidur di ICU, dan dipeluknya suaminya. Papa saya mengeluarkan air mata dan mama mengucapkan kata-kata ini, "Papi pergi dulu, nanti aku menyusul." Baru tidak lama papa saya putus dengan air mata. Keteladanan dalam hubungan pernikahan, dan keteladanan itu kami simpan sampai hari ini. Kami mempunyai grup keluarga bersaudara dengan foto papa dan mama sebagai apa itu ya, istilahnya apa itu, gambar yang ditampilkan di grup itu foto papa mama. Baru anak cucunya semua masuk di grup itu. Ada komunikasi yang baik, saling membangun, saling mendorong. Ya. Kemudian grup saya pribadi, anak-anak juga buat grup dari keturunan saya. Saya mempunyai 5 anak, 5 menantu, 10 cucu. Ya. 10 cucu. Dan kami punya grup. Baru-baru anak saya merubah nama grup karena salah satu dari anak saya katanya supaya keluar semua dulu, diperbaiki karena dia punya nomor di apa itu disalahgunakan orang. Jadi semua diganti. Kemudian ketika diganti, ditulis sana new, ya, ditulis tambah new dalam nama grup itu. Tapi setelah dirubah, hilanglah foto kami suami istri, saya suami istri hilang di foto itu. Ya. Anak sulung saya menemukan, kenapa kamu buang fotonya papa mama, ditinggalkan. Jadi foto saya bersama istri dipasang lagi kembali, dan sekarang dia rubah nama grup, nama saya digandeng nama istri saya, disingkat. Jadi nama istri dan nama saya itu jadi satu, ditambah
gambar saya, foto saya dengan istri, dan ditulis nama saya dan istri, big family. Anak-anak sangat menghormati kami, sangat mencintai kami. Ada etika. Loh, ini karakter ilahi. Bagaimana Yesus berkata, dia menghormati bapaknya. Ya. Itu kan satu pertunjukan yang luar biasa. Sebagaimana aku mentaati, belajar taat kepada Bapakku. Ibrani 5 mengatakan, walaupun ia anak, tapi ia belajar taat kepada Bapa di sorga. Jadi kalau ada orang Kristen yang punya etika, ketaatan, ada tatanan seperti itu, tahu dengan siapa saya sedang berbicara. Ini kesurupan Kristus. Coba baca dulu Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, Sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar dia belajar menjadi taat dari apa dari yang telah yang harus dideritanya. diderita. Utusannya, dia diutus untuk menderita. Ini karakter ilahi, harus ada di dalam kita. Meninggalkan manusia lama, dibaharui terus menerus oleh firman yang hidup itu, seperti air memandikan kita. Kita membuang manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus dibaharui. Buanglah kejahatan, buanglah perkataan yang sia-sia, buanglah perkataan yang tidak benar, hawa nafsu. Kita harus belajar mengekang lidah, tidak sembarang ngomong. Coba waktu Tuhan Yesus diadili sama Pilatus, tidak sembarang ngomong. Tidak perlu menjawab untuk setiap pertanyaan. Ya. Itu integritas, kualitas. Ya. Jadi kita mengajari anak dari kecil takut Tuhan ya. Oh itu kakakmu ya, kamu harus hormati ya kakak ya, saling mencintai ya, gitu. Ada keteladanan. Tak boleh kita kepada orang yang lebih tua, papa kita kata-katai. Saya ingat sekali tahun 92 atau 93 saya diundang KKR khotbah di satu tempat. Itu masih umur saya umur berapa ya, 40-an lebih, 50 enggak sampai, masih belum seperti sekarang. Sekarang saya sangat puji orang yang bisa khotbah. Ya. Dalam urapan Tuhan turun. Orang nomor 1 maju ke depan altar call, menangis hancur hati. Itu papa saya, papa kandung, kebetulan dia hadir itu. Ketika selesai, papa saya berkata, John, jangan khotbah tanganmu di kantong ya, terus di kantong yang satu pegang mic, yang satu di kantong kiri. Tidak sopan itu, tidak bagus. Nanti kelihatannya kayak kamu apa ya? Oh ya, iya Pak. Saya sudah punya anak besar-besar. Waktu itu belum punya cucu. Saya sudah seorang pendeta. Tapi ketika papa saya
mengatakan, jangan khotbah seperti itu loh. Nah bagus itu Jong. Nampaknya kan seperti sombong sekali kamu ya. Nah, oh iya Pak, saya ingat selalu itu. Itu didikan, nasihat. Ya. Nah, kita yang anak harus, oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah nasihat. Ini karakter ilahi. Harus ada di dalam kehidupan kita. Takut Tuhan harus ada. Ucapan kita harus ada ucapan yang benar, baik. Kalau kita mau lihat hari-hari baik, marilah memperkatakan perkataan yang membangun, yang baik. Ya, punya integritas, punya kemurnian hati, apa yang di sini keluar di mulut. Ya. Takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu banyak untungnya. Coba baca Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Ini, baca. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Oh, kalau kita takut Tuhan kita bahagia. Terus yang sangat suka kepada segala perintahnya. ya, yang suka segala perintah Tuhan itu bahagia betul. Terus Anak cucunya akan perkasa di anak bumi. cucunya perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. kita mau tentram, mau tidur gampang. Terus Bahkan ada perlindungan ada perlindungan khusus dari Tuhan yang kita sangat butuhkan di masa-masa pandemi Covid ini. Terus bagi anak-anaknya. ya, Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. sumbernya hidup itu takut Tuhan, itu karakter ilahi. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ada maut kita terhindar. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan didikan hikmat. Yang mendatangkan hikmat. Ini salah satu orang yang berintegritas, punya akhlak rohani, ya, punya karakter Kristus. Tuhan sudah mengatakan begitu dia tunduk pada Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ketaatan itu, integritas, etika. Dalam tatanan kehidupan rohani, semua jemaat punya pembimbing rohani, gembala, pendidik jemaat, di mana Alkitab berkata tunduk kepada mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu, supaya pekerjaannya dilakukan tidak dengan keluh kesah. Semoga hari ini kita belajar tentang karakter ilahi di minggu yang kedua masuk di tahun baru ini. Karakter ilahi makin terbentuk dalam kehidupan kita, keserupaan dengan Kristus, ketaatan kita kepada Tuhan diberikan contoh yang baik oleh Kristus. Taat kepada Bapa, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ya, tidak ada lebih bahagia daripada menjadi pengikut Kristus, mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Tidak boleh sombong, tinggi hati, ya, karena Kristus itu rendah hati, lemah lembut dan rendah hati.
Pikiran dan perasaan yang sama terdapat dalam Kristus, pikiran kita harus dirubah. Supaya kita jadi serupa segambar Tuhan. Pikiran dan perasaannya mengosongkan diri, tidak mengambil rupa Allah, tapi berupanya seorang anak, bahkan seorang hamba, budak sampai taat sampai mati. Itu Kristus. Karakternya yang harus kita miliki. Biarlah kita jadi orang Kristen yang berkarakter Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari. Hidup kita mau dibentuk Tuhan. Hidup kita menjadi seperti Yesus. Serupa segambar Allah. Karakter kita dibentuk menjadi karakter ilahi, serupa gambarnya Allah, sifatnya Allah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, berkarakter ilahi, berkarakter Kristus. Sempurnakan selalu. Dia tunduk kepada Bapaknya, dia taat kepada Bapa yang di sorga, memuliakan namamu. Baharuilah kami Tuhan dari hari ke hari, baharui kami agar kami jadi serupa segambar kembali dengan Allah. Bentuklah kami bagaikan bejana yang terus menerus dibentuk menjadi bentuk yang seperti yang Kau inginkan dalam hidup ini Tuhan. Jangan ambil roh-Mu, karena itu adalah anugerah Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Itu makin hari kami dibentuk bersama firman Allah. Kami menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya
Dari hari ke hari, dari tahun 2021, kita akan melalui banyak hal, melalui banyak pergumulan mungkin, melalui banyak bentukan-bentukan yang terjadi, lewat benturan-benturan, kita mungkin lewat itu dipakai menjadi orang yang dibentuk secara karakter sifat kita, sehingga kita menjadi lebih serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Tanpa persoalan, kita tidak akan terbentuk. Kadang-kadang lewat persoalan, Tuhan membentuk kehidupan kita. Puji Tuhan. Marilah kita akan melewati hari-hari di tahun 21 bersama Yesus, bersama Allah. Kita hidup dalam takut Tuhan, dan kita akan melihat hari baik kalau kita hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, menjaga lidah kita sehingga apa yang keluar dari mulut ini hanya memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri ibadah ini, mari kita akan menyanyikan lagu tadi, Ku mau sepertimu Yesus, berkarakter ilahi. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Mari angkat tangan. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati agar menjadi berkat. Muliakan Allah di dalam berkat-berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.